Saran 30 menit untuk tanya jawab mulai sekarang. Disilahkan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua APSI Bapak Dr. Agus Sukoco, yang terhormat Panitia Forum Ilmiah Bu Lili, Bu Nur, dan Bu Tuti, rekan-rekan pengawas hebat yang hari ini hadir 304 orang. Bapak dan Ibu, mari di kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa melalui online, dan juga saya dapat berhadir dapat menyajikan makalah, mudah-mudahan lancar. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini yang kita kerjakan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ujung-ujungnya kelak akan mencerdaskan anak-anak kita yang sebagai generasi bangsa yang akan mengisi pembangunan bangsa dan negara kita. Bapak dan Ibu, juga tak lupa sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, seperti terlihat di layar, saya pengawas PAI SMP, SMA, SMK. Kebetulan Bapak dan Ibu, untuk tingkatan itu saya hanya seorang diri pengawas PAI. Untuk pengawas dasar ada 2 orang, jadi 3 orang pengawas PAI di kabupaten. Oke Bapak Ibu, itu hanya sekedar perkenalan. Dan saya sekarang perlu melaporkan daerah saya dalam kondisi berduka karena dalam musibah banjir. Untuk saya, alhamdulillah, karena rumah saya berada di pinggiran Sungai Barito, tidak di pinggiran sama sekali tidak, tapi agak ke pinggir. Jadi ketika air banyak meluncur di Sungai Barito menampung, jadi tidak kena hujan, tidak kena banjiran. Bapak dan Ibu, untuk itu sejak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan warga kita yang kena musibah mendapatkan kesehatan, keafiatan, kemudian mudah-mudahan air cepat surut dan dapat beraktivitas seperti biasa. Bapak dan Ibu, ini di belakang saya hujan sering lembatan nih. Oke. Makalah saya, mohon maaf dengan Ibu Tuti, Ibu Titi, ada kekeliruankah sedikit entah atau apa ya, judulnya agak beda nih. Tadi pendampingan ke apa tuh? Itu mungkin oke lah, saya kira tidak jadi masalah. Inilah judul makalah saya, bimbingan dan latihan guru pendidikan agama Islam dalam pembuatan bahan ajar video pembelajaran melalui MGMP. Bapak dan Ibu, abstrak makalah saya, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai inspirasi bahwa pengawas dapat memanfaatkan kegiatan MGMP, PAI, SMA, SMK
untuk melakukan bimbingan dan latihan guru dalam pembuatan bahan ajar video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian dari hasil itu kelak nanti akan dipakai atau digunakan di kelas masing-masing. Bapak dan Ibu, jadi makalah saya ini mengutar berkeinginan saya dan guru-guru PAI berkeinginan supaya pelajaran menarik, bervariasi, kemudian seksual, maka berkeinginan membuat satu video yang dalam hal ini video pembelajaran mengenai penyelenggaraan jenazah. Kita tahu semua bahwa tugas guru itu adalah menciptakan suasana atau ingin belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik. Ini keinginan kita. Kenapa kok suaranya agak? Ya, bisa diperbesar volumenya Pak Haji? Oh iya. Ya. Besar Bu. Udah. Karena ada hujan. Oh iya, ini hujan lebat. Mungkin hujan lupa Haji. Oh iya, tapi bisa didengar toh? Bisa. Ya, sekarang bisa. Oke. Bisa Pak Haji, bisa. Baik. Jadi mungkin kita semua guru berkeinginan suasana pembelajaran itu semenarik mungkin. Nah, salah satu keinginan kami adalah menghadirkan adanya video pembelajaran. Kan dengan video itu ada gambarnya, ada tulisannya, ada anggaplah ustadznya menyampaikan nas-nas Al-Quran tentang penyelenggaraan jenazah, suaranya jelas, semenarik mungkin, dan hal-hal konkret ditampilkan di dalam pembelajaran itu. Dengan demikian, anak-anak bersemangat dan mudah-mudahan kelak nanti siswa atau peserta didik itu mempunyai kompetensi untuk itu, sehingga kelak nanti dia kalau sudah tua bisa menyelenggarakan pengurusan jenazah itu, mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan sampai menguburkan. Bapak dan Ibu, nah ini ilustrasi aja. Tadi ini ilustrasi melalui ada kegiatan MGMP, pengawas dan guru melalui wadah MGMP tadi ingin membuat satu video pembelajaran urun rembuk di sana. Mudah-mudahan kelak nanti bermanfaat. Nah, sehingga kelak nanti pembelajaran yang bervariasi, efektif, menyenangkan dan konseptual itu akan terwujud. Bapak dan Ibu, nah ini hal-hal yang perlu diketahui dalam makalah ini adalah BIMLAB itu adalah suatu kegiatan bimbingan dan latihan kepada guru pendidikan agama Islam dalam pembuatan bahan ajar berupa video pembelajaran. Kemudian guru PAI sudah tahu semua, orang yang memberikan pengajaran PAI kepada peserta didik. Kemudian video, ini media yang menyajikan audio dan visual yang berisikan materi pembelajaran, tentu saja PAI, supaya pemahaman siswa itu terbantu dengan jelas. Bapak dan Ibu, yang terakhir yang perlu diketahui dalam makalah ini adalah MGMP. MGMP itu adalah wadah, tadi urun rembuknya terjadinya proses bimbingan latihan tadi. Ini juga ilustrasi aja. Nah, masalah utama dan pembahasan. Masalah pertama, bagaimana kesiapan guru dalam pembuatan bahan ajar. Nah, untuk ini, pertama, apa sih langkah-langkah penyusunan bahan ajar itu? Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetisi dasar atau melihat silabus lah. Nah, dalam hal ini di kelas 11 SMA atau SMK itu ada materi penyelenggaraan jenazah. Nah, setelah tahu itu yang bakal dibuat, kemudian menentukan jenis bahas ajar yang cocok, yang bagaimana sih yang nanti akan dibuatkan dalam video itu. Kemudian mencari referensi
sudah ini tahapan ini dilewati Bapak dan Ibu. Nah, sudah kita ketahui semua bahwa tahapan penyelenggaraan jenazah itu adalah memandikan. Bapak dan Ibu, memandikan jenazah suaranya gemuruh ya. Ya, lanjut Pak, sudah dimatikan. Tolong ya Bapak dan Ibu, audionya dimatikan terlebih dahulu. Silakan lanjut Pak. Oke, memandikan. Ini sebenarnya tidak semua orang sih bisa memandikan, ya jelas. Nah, saya berkeinginan sekali, tadi seperti saya sampaikan terdahulu, bahwa melalui video pembelajaran ini mudah-mudahan peserta didik, guru, dan juga saya pribadi supaya memahami betul bagaimana sih cara orang memandikan mayat itu. Dan sampai hari ini saya juga belum pernah merasakan, Bu. Ya, Bapak dan Ibu, saya belum pernah merasakan, tidak berani juga. Yang kedua, mengapani. Nah, kalau mensolatkan sih sering ikut. Tahapan-tahapan ini nanti akan dibuatkan videonya. Kalaulah nanti ada para yang hadir pada forum ini, mungkin ada yang bertanya, kan sudah ada tersedia di Google macam itu, ada video pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, mungkin kalau di tempat saya juga pernah buka itu, ada dari Universitas Muhammadiyah membuat video pembelajaran penyelenggaraan jenazah itu. Karena ada hal-hal yang agak beda, nah saya kira alangkah baiknya kalau kita bisa membuat sendiri dengan guru-guru pendidikan agama Islam SMA, SMK di tempat saya yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah kami. Tentu ada hal-hal yang beda dengan yang punya orang di Google itu, di Google itu. Oke, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, tadi musyawarah MGMP kita sudah tahu bahwa ini wadah untuk berkumpulnya para guru mencari solusi dalam pembelajaran yang bagus itu, bagaimana ini wadahnya. Masalah kedua, bagaimana peran dan fungsi pengawas sekolah terhadap guru dalam pembuatan bahan ajar melalui MGMP. Nah, tentu saja saya akan membuat rencana bimbingan dan latihan yang dilakukan, membuat kesepakatan dengan ketua MGMP, guru PAI. Setelah ketemu kesepakatan, ayo kita laksanakan. Kita susun apa acaranya, apa materinya, nanti kita wujudkan. Selama MGMP itu berlangsung, artinya aman-aman damai aja. Apapun yang ingin saya sampaikan, guru binaan mau mengikuti aja, tidak ada kendala. Nah, dalam rencana itu saya ada langkah-langkah rencana bimbingan latihan itu dilaksanakan selama 90 menit. Langkah-langkah kegiatannya pendahuluan itu berisi memotivasi, menyampaikan tujuan Pimlat dan skenario kegiatan. Kemudian kegiatan inti, pengawas menyampaikan materi Pimlat, pembuatan bahan ajar menggunakan PPT atau bahan tayang. Mudah-mudahan dengan itu guru-guru bisa memahami apa yang bakal kita buat kelak nanti. Selanjutnya guru mendengarkan paparan dari pengawas tadi, kemudian guru bekerja sesuai dengan arahan dari pengawas, didapatlah sampai kepada penutup, yang menyimpulkan bahan ajar berupa video pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, nah, saya berangan-angan ada perencanaan untuk mewujudkan video pembelajaran berupa penyelenggaraan jenazah itu. Ini yang pertama, ada seorang yang pemeran sebagai ustadz, maksud saya
sebelum menayangkan video itu Pak Ustadz ini akan menyampaikan apa namanya nas-nas Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, satu orang berperan sebagai jenazah kalau mau. Kalau tidak mau bisa diganti deh dengan boneka. Yang ketiga, 5 orang aku memandikan jenazah. Nah ini lagi-lagi kalau yang pemeran sebagai jenazah tadi tidak mau, boneka pun bisa lah. Yang jelas siswa kelak nanti punya gambar, oh ini toh cara orang memandikan jenazah. Yang keempat, tapi ini juga bisa, 2 dan 3 itu bisa dilakukan kalau ada warga yang sedang meninggal, kita mohon izin, Bapak, saya mohon izin untuk mengambil kamera. Kalau diizinkan boleh kita ambil kamera, nanti dikumpulkan, dijadikan satu ketika memandikan itu. Kemudian tahap yang keempat itu mengapani, menyelimuti si mayat itu dengan kain kafan. Ini juga bisa dilakukan apabila ada warga yang sedang meninggal, kita terekam itu. Kemudian yang kelima, sholat fardu. Nah ini banyak acara. Saya kira kalau direkam ketika ada kejadian orang yang meninggal, saya kira mungkin kalau kita baik-baik meminta izin, orang mau aja. Nah sebelum sholat fardu itu nanti dibikinkan video, kan dijelaskan oleh Pak Ustadz yang nomor 1 itu tadi. Yang keenam, memasuk mayat ke jenazah. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang ketika kejadian memasukkan mayat ke peti jenazah ini, saya sering melihat ada orang yang keluarga yang berduka, kadang-kadang tidak ada mungkin ketidakbisaan atau ketidakpahaman, sehingga orang yang berkumpul ketika ada di dekat jenazah itu mencari keluarganya. Saya lihat kalau saya perhatikan kayaknya memang betul tuh, memang ketidakpahaman kali, karena itu kan ketika memasukkan jenazah ke peti jenazahnya itu, kelak nanti kalau di Banjarmasin nih tempat saya, ada kumpulan tanah, ada beberapa macam tuh, ada di bagian kepala, ada di samping, ada di ujung kakinya. Nah itu diatur sedemikian rupa di dalam peti jenazah itu, kemudian baru dimasukkanlah si mayat itu dengan menghadap ke kanan itu, kepalanya sebelah kanan miring. Kemudian kelak nanti ketika hendak dibuka, ada tuh pengunci kain itu 3 macam di tengah, di kepala, di pocongnya itu, kemudian di belakang di kaki, ujung kaki itu dilepaskan. Di depan mukanya dibuka, menciumlah dinding, ada tanah. Nah itu agak, kalau ketidaktahuan nanti susah ketika menemukan kejadian kematian. Bapak dan Ibu, ini lagi-lagi saya mengulang, saya berkeinginan sekali peserta didik kelak nanti memahami ini. Jangan ketika dia menemukan keluarganya meninggal, mau lari-lari, mau kada tahu-tahu, mau gimana? Wong keluarga kita kok tidak dihiraukan, mau diserahkan kepada orang. Memang sih ada di Banjarmasin, bukan di tempat saya. Kalau saya Kabupaten Barito Kuala 60 kilo lah ke Banjarmasin. Ada di Banjarmasin, pihak keluarga salah satu masjid itu sudah menyediakan satu paket deh, mulai dari memandikan, mengapani, sholatkan, sampai mengubur dengan armada mobil jenazah dan pick-up-nya segala itu ada, dengan bisnya segala ada sudah. Tapi itu di Banjarmasin, kalau di daerah saya kabupaten kota belum ada seperti itu. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya berkeinginan sekali, mudah-mudahan kelak peserta didik terutama di Barito Kuala memahami ini. Jadi ketika menemukan keluarganya meninggal, dia tidak, paham lah gitu. Kemudian ada yang ketujuh, talqin mayit. Nah, apa itu talqin mayit? Talqin mayit mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami, ketika sudah dikuburkan, ditutup sama tanah di tempat pekuburan itu.
Lalu sang ustadz biasanya membelakangi kiblat itu menghadap ke kepala si mayat yang dalam kubur itu, membacakanlah talqin itu. Bapak dan Ibu, kalau jadi guru agama, saya juga pengawas pendidikan agama Islam. Nanti kalau sudah menemukan ada orang yang meninggal di tempat orang meninggal, hati-hati, nanti bisa ditunjuk orang dengan mendadak. Seperti barusan saya menemukan, Bapak, mohon maaf saya agak cerita sedikit. Ketika ada orang meninggal, saya ikut melayat sampai ke pemakaman. Waktunya Lalu Pak, karena habis ya? Pak Ridwan ya, sudah tinggal 1 menit lagi. Oh ya. Jadi saya ditunjuk oleh masyarakat yang ada. Tuh Pak Ridwan tuh, beliau bisa tuh membacakan talqin. Nah, mau tidak mau, pengawas harus bisa. Alhamdulillah. Oh, kemarin itu. Udah. Ya, tahapan terakhir. Oke. Yang ke-8. Kalau nanti sudah foto memandikannya ada, mengapani ada, kemudian sampai tahapan yang 4 macam itu ditambah dengan talqin yang seperti yang terlihat ini sudah ada fotonya, dilakukanlah editing. Nah, kelak nanti kalau sudah didapat video pembelajaran, bukan sampai di situ untuk dipakai di dalam pembelajaran kelak dibawa ke sekolah, tetapi kalau bisa nanti dibawa ke majelis ulama, minta petuah dan nasihatnya gimana nih yang sudah dibuat ini, cocok apa tidak dengan nas Al-Quran dan hadis, atau ada hal-hal kebiasaan di dalam masyarakat di Barito Kuala, sehingga kelak nanti video pembelajaran itu tidak menjadikan masalah apabila digunakan di dalam kelas. Bapak dan Ibu, nah pelaksanaan bimbel tadi kalau sudah ada kesepakatan di kesepakatan dengan ketua MGMP, dibuatlah pengumuman lewat WA, nanti dilaksanakanlah. Untuk diketahui di tempat saya 2 orang kurang lebih 30 orang guru PAI tingkat SMA SMK. Pada dan Ibu, bimbingan itu dilaksanakan. Nah, kesimpulan bahwa pengawas dapat memanfaatkan kegiatan MGMP PAI SMA SMK untuk melakukan bimbel guru dalam pembuatan bahan ajar berupa video pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan demikian, guru PAI dapat menggunakan hasil kegiatan tersebut berupa bahan ajar yang siap digunakan di kelas masing-masing. Pembelajaran dengan video pembelajaran tadi diharapkan berjalan dengan lancar, bervariasi, efektif, dan menyenangkan, dan sesuai dengan keadaan atau kontekstual. Bapak dan Ibu, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada makalah saya hari ini tidak sesuai atau barangkali kurang, dan saya bermohon waktu pertanyaan tadi tidak ada yang menanyakan yang berat-berat, tetapi hanya tambahan-tambahan sehingga sempurnalah makalah saya. Oke, demikian Pak Ibu Titi paparan makalah saya. Sekian, terima kasih. Suaranya kecil, kedengaran. Kecil, Pak. Terima kasih Pak Haji Ridwan yang berusaha memaparkan makalahnya. Ini masih ide ya teman-teman ya, masih ide gagasan yang memang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Ridwan. Namun ini merupakan permasalahan di lapangan ataupun di satuan pendidikan. Jadi silahkan di sini sudah ada yang raise hand, Pak Haji Rokib. Kami persilakan Pak Haji Rokib untuk bertanya. Dibuka Pak audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami pengawas dari pengawas madrasah saya Pak, dari pengawas madrasah dari Kemenak Tangsel. Ya. Silakan Pak. Ya, Bapak. Ya, kebetulan memang saya kalau di rumah ini diperbantukan untuk sebagai petugas memandikan jenazah. Kemarin juga ada yang datang ke rumah untuk ikut memandikan jenazah. Minta tolong dimandikan jenazah. Yang saya sudah mandikan,
Yang saya sudah mandikan kurang lebih hampir 48 orang dari saya belum menjadi pengawas sampai saya sekarang sudah menjadi pengawas. Mungkin yang saya ingin tanyakan, kalau di Pak Ridwan itu katanya tidak ada mobil khusus ya? Betul, betul. Oke. Dilanjutkan Pak Rokib. Suaranya hilang Pak Rokib. Pak Rokib di unmute dulu. Ya. Kalau di Pak Ridwan kan memakai peti. Oh ya. Peti jenazah dimasukkan ya Pak ya? Betul, betul. Iya. Tapi kalau kami di sini sebagian tidak memakai peti, Pak. Hanya daerah-daerah tertentu saja mungkin yang banjir memakai peti. Dan itu memang betul, Pak Ridwan, ada tanah pusara yang dari atas untuk jadikan bahan dasar untuk mengikat, menyatukan arti jenazah dengan ininya. Apakah ada langkah-langkah yang lain, Pak? Kira-kira kalau jenazah itu meninggal dalam keadaan tidak utuh, gitu Pak. Bagaimana caranya kita memandikannya, memprosesnya Pak? Karena memang yang saya temukan seperti kemarin ya Pak ya, seperti kemarin ini yang pesawat terbang jatuh itu kan jenazah tidak utuh. Itu bagaimana caranya kita menyatukan atau mengapaninya, gitu. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Titi ya. Ya, langsung aja Pak. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Kalau untuk menjawab pertanyaan sampean Pak agak susah saya. Karena ini kan kedaruratan nih. Orang yang tak utuh karena pesawatnya hancur, kemudian tenggelam. Yang jelas si mayat ini tidak utuh lagi. Saya kira seadanya aja lah, semampu kita. Kalau dipaksakan harus dibersihkan kayak yang mayat betulan yang sehat itu, saya kira tidak bisa juga. Jangan-jangan nanti belahan-belahan tubuh si mayat ini sudah pada lapuk apa macam. Saya kira secukupnya aja lah. Yang jelas berniat sudah untuk memandikan si mayat itu, barangkali itu. Iya, makasih Pak Ridwan. Mudah-mudahan sukses Pak Ridwan ya. Siap, amin. Oke, saya kira sudah cukup jelas Pak Haji Rokib ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke Ibu Raharjanti Nur Lestari. Silakan Bu dibuka audionya. Bu Raharjanti? Iya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu langsung. Ya, kenalkan nama saya Raharjanti dari Kabupaten Banyumas, Bu Jateng. Tadi menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Rokib. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, teknik pemanfaatan MGMP dalam membuat video pembelajaran materi pemulasaran jenazah. Karena tadi yang saya dengarkan, Bapak ini sepertinya hanya menceritakan bagaimana memusyawarahkan jenazah. Jadi pemanfaatan MGMP-nya itu kayaknya belum maksimal begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, teknik pemanfaatan MGMP-nya itu seperti apa, Pak? Demikian Ibu, terima kasih Bu Titi. Oke. Makasih langsung Bu ya. Ya, silakan. Bu Raharjanti, sebenarnya kalau saya membukakan makalahnya ada aja Bu, tapi implisit tadi ingin menggunakan wadah MGMP itu bersama dengan Ketua MGMP kan membuat satu kesepakatan ingin bertemu tentang membuat video pembelajaran penyelenggaraan jenazah ini. Artinya saya sudah pemanfaatan ini sudah ada terlihat itu. Saya kira sudah ada Bu. Sudah ada hati jelas, hanya implisit aja lah. Iya, tekniknya yang ingin saya tanyakan Pak. Teknik BIMLAT-nya seperti apa Pak?
langkah-langkahnya pemanfaatan ini, ya, MGMP-nya. pemanfaatan videonya. Ya. Pemanfaatannya ketika ada pertemuan kan saya sebagai pengawas PAI memaparkan atau menyajikan materi tentang penyelenggaraan jenazah itu. Nanti kalau seandainya saya juga punya kekurangan dalam penyampaian pemaparan tentang penyelenggaraan jenazah itu, saya agak buka-bukaan aja. Ada ada binaan saya tahu dia memang ahlinya untuk itu. Ya, ahlinya. Kenapa? Suatu kali saya datang ke sekolah yang bersangkutan, bapak binaan saya tidak menyebutkan orangnya. Beliau tidak ada. Saya tanya kepala sekolah dengan guru yang ada, mohon maaf Pak, Bapak si Anu tidak ada. Kenapa? Beliau sudah mengurus jenazah itu. Tempoh hari saya datang pula ada begitu. Beliau selalu saja dibutuhkan masyarakat ketika ada kejadian itu. Nah, saya berharap dengan wadah MGMP tadi, ide-ide untuk membuat video pembelajaran itu memang tidak berasal dari saya. Saya merasakan agak ada kekurangan sedikit ketimbang ada bapak tadi, bapak binaan saya yang sudah kenyang dengan pembinaan, dengan pelayanan terhadap orang yang sedang meninggal itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya memanfaatkan wadah MGMP itulah, urun rembuk untuk supaya dapat menyajikan, supaya dapat membuat MGMP itu. Kalau tekniknya, saya kira kalau ada persuasif aja lah, gitu aja sudah. Ya, maksudnya ya Pak Ridwan, untuk melalui MGMP, kegiatan BIMLAT ini, mungkin di sini maksudnya adalah bahwa nanti video pembelajaran ini akan dibuat oleh tim MGMP. Makanya lebih diperjelas ya Pak. Mungkin di sini yang pertama bagaimana mereka akan menyusun skenario, kemudian akan membuat ilustrasi dari video itu sendiri, kemudian juga nanti menggunakan aplikasinya apa dalam penyusunan video. Ini itu. Jadi dijelaskan mungkin banyak itu dipertanyakan oleh teman-teman yang lain. Banyak. Ya, dalam BIMLAT-nya itu sendiri. Oke, kita lanjutkan Pak Sutiono, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dari Pak ya. Betul. Oh, Barito Kuala. Terima kasih. Sekarang banjir Pak, nggih. Betul. Iya, betul Pak. Nah, ini Pak Ridwan untuk berkenaan dengan makalah panjenengan yang berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran nggih. Betul. Video pembelajaran. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan penanya pertama dengan penanya kedua tadi, bahwasanya video ini yang jelas kan bertujuan untuk membantu guru ya Pak. Betul. Membantu guru di dalam menjelaskan cara-cara pemulasaran jenazah atau menghormati jenazah, diantaranya dengan memandikan dan sebagainya. Oke. Yang perlu saya tanyakan ini Pak, itu kalau untuk guru, apakah nanti tidak dipikirkan dalam pembuatan video itu untuk siswanya Pak? Karena yang diajarkan siswa nanti ke depannya, ke depannya siswa. Nanti mohon kiranya ini di dalam pembuatan video itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selama ini kan pemulasaran itu pakai media, biasanya yang saya lihat kawan-kawan guru agama itu pakai boneka Pak. Boneka. Pakai boneka. Ya, jadi itu. Jadi mungkin nanti perlu ditegaskan juga kepada Bapak Ibu guru, ini saran saja Pak. Saran saja. Terus untuk biasanya biar mengena kepada siswa di dalam pembuatan video itu bagaimana diupayakan semaksimal mungkin. Yang kedua Pak, ini karena sekarang ini juga saran, sekarang ini kan banyak jenazah yang akibat COVID nih Pak, akibat COVID. Nah ini bagaimana cara penyelenggaraan pembuatan videonya untuk COVID itu lebih bagus, lebih menarik Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak penanya pertama tadi, bagaimana untuk menangani
mayat yang sudah hancur akibat jatuh dari pesawat, ya, jatuh dari pesawat, itu perlu Pak, itu. Karena mungkin anak-anak yang kritis akan tanya begitu. Jangan-jangan yang video yang sudah dibuat yang biasa-biasa saja, akhirnya guru juga akan kewalahan di dalam menjawab pertanyaan dari siswa. Saya kira itu berupa saran Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan langsung. Terima kasih Pak Sutiono. Saran sebenarnya tidak perlu jawab pun tidak apa-apa, tapi terima kasih sekali lagi masukan sampean. Kalau toh nanti bisa dibuatkan untuk COVID ini kan lagi-lagi darurat nih. Kenapa darurat? Itu kan jenazah sudah dikremasi oleh pihak rumah sakit, kayaknya si keluarga tidak bisa tahu, masyarakat apalagi tidak bisa, kemudian pemakamannya pun juga sembunyi, khusus gitu. Jadi karena menghindari penyakit itu, jadi betul memang kalau bisa menyajikan video pembelajaran tentang jenazah yang COVID ini memang cukup menarik. Tetapi juga selentingan aja Pak, ya kita share aja lah. Ya pembicaraan antara kawan-kawan saya di kantor itu, gimana orang meletakkan mayat itu di kuburnya, apakah miring menghadap kiblat juga atau bagaimana itu, saya juga sampai hari ini belum tahu persis, karena secara jelas melihat kalau layar televisi sering aja melihat itu orang memasukkan ke liang lahat itu seperti itu, kemudian kalau yang memasukkan ke petinya saya tidak tahu persis tuh apakah sesuai dengan ajaran ya tadi menghadap kiblat. Saya kurang. Lagi-lagi makasih banyak Pak Sutiono atas masukannya, atas saran. Kalau kelak nanti bisa membuat video pembelajaran penyelenggaraan jenazah, masalah jenazah COVID ini, sangat. Makasih. Ya, ini saran masukan yang bagus Pak Haji Ridwan. Mungkin betul, juga ya ada beberapa pilihan video yang akan dibuat, karena ini kan dibuat oleh tim MGMP. Sedangkan tim itu kan akan dibuat beberapa tim, dan misalnya satu tim membuat bagaimana video pemulasaran jenazah yang kondisi normal, kemudian satu kelompok lagi membuat video, karena ini kan diserahkan kepada guru-guru MGMP ya. Saya kira ini bagus sehingga menjadi tambahan wacana ya, bagaimana bahwa jenazah itu ada berbagai kasus yang akan dilakukan dalam saat pemusalahan jenazah itu sendiri. Selanjutnya Bu Nur Samsiah Bahrum. Silakan Bu Nur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi ya waktunya. Kemudian juga ini untuk Pak Haji Ridwan, materinya amat sangat bagus gitu ya. Ini tadi sebetulnya sudah dibahas selintas sama Pak Sutiono, tapi saya sedikit aja mungkin Pak. Ini karena tadi video pembelajaran itu nanti kan untuk dikasihkan ke anak juga gitu ya. Nah mungkin aplikasi apa sih yang mau dipakai oleh Bapak gitu di dalam membuat video pembelajaran itu? Itu mungkin. Oh begitu. Iya, aplikasinya yang mau dipakainya apa? Makasih banyak. Secara jujur kalau aplikasi tentang IT saya kurang paham juga, editing itu terus. Tapi sekarang minta bantuan dengan kawan-kawan. Saya juga ada binaan. Alhamdulillah Bu, PNS yang baru-baru sekarang yang anak-anak guru-guru yang baru dia angkat itu wah canggih-canggih dah. Kemarin ada di YouTube dia bikin bedah buku kuning itu, buku kitab kuning itu. Wah kalau gini saya kalah. Dan memang kalah, saya tidak paham, saya tidak bisa baca kitab kuning itu. Oh ini, nanti saya minta bantuan dia deh. Gimana sih bisa jadi segini kok bagusnya? Anda bisa kolaborasi dengan guru membedah buku ini, membuat tayangan di YouTube tentang bedah buku kitab kuning masalah agama ini. Bagus. Jadi saya ngaku aja deh tentang buku. Tapi kalau secara gamblang yang alat dibutuhkan ya komputer, ya HP kita perekamannya itu nanti editing. Kalau berupa kamera yang kayak televisi punya itu kemahalan saya kira Bu ya. Dua macam itu saya kira sarana yang ingin dipakai, saya kira minimal itu. Kalau bisa yang lebih murah apa salahnya sih? Yang jelas mudah-mudahan video yang dibuat nanti bagus, bisa dipahami oleh siswa, dipahami oleh guru.
kelak nanti dia mempunyai pengetahuan, punya kompetensi untuk penyelenggaraan jenazah itu. Saya kira itu. Oke, makasih banyak, Bu. Ya, makasih. Ya. Mungkin Pak Haji Ridwan, untuk aplikasi kan banyak ya. Nanti Bapak mungkin bisa belajar juga dari YouTube gitu ya. Nah, aplikasi betul. apa saja yang akan digunakan dalam video tersebut. Salah satunya adalah KineMaster misalnya gitu ya. Mungkin dipelajari lagi lebih lanjut ya untuk aplikasi. Bu Nur, saya kira cukup ya Bu Nur ya. Kemudian kita lanjutkan ya kepada Ibu Aisyah. Dipersilakan Bu Aisyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haji Ridwan. Saya sangat tertarik. Sebentar, ini baterainya lowbat. Saya sangat tertarik Pak dengan yang Bapak tampilkan. Itu untuk yang tadi sudah sama Pak Haji Sutiono, tadi saya sempat bagaimana caranya Bapak untuk mengkondisikan langkah teknisnya ada kepada guru gitu. Punten Pak, ini saya nyolokin ini dulu. Ya, lupa lanjut Bu. Ya, sebentar. Pelan-pelan Bu, ini ada teknis sedikit ya. Oke. Baterainya. Bu Aisyah dari mana? Ya. Gitu Pak. Jadi saya kan ikut praktek juga mengkafani gitu ya Pak ya. Oh ya. Okay. Ya. Jadi di masyarakat ini masukan juga nanti barangkali ketinggalan. Jadi video untuk kainnya tuh Pak, untuk perempuan berapa meternya, untuk laki-laki berapa meternya, terus yang disobek untuk bagian badannya berapa meter, nanti juga tolong ininya ini kan Pak detail, ke guru. Terus langkah teknisnya tuh Pak, jadi pembagiannya ke MGMP itu sebagaimana tadi Bu Titi bilang, dikumpulkan ini bagian apa, ini bagian apa, nanti dijadikan satu biar nanti tertib dalam videonya. Itu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, langsung Bu ya. Ya silakan Pak, langsung. Terima kasih Bu Aisyah, masukannya tentang pembagian itu. Rembuklah nanti saya di MGMP siapa yang kena bagian ini, siapa yang bagian itu, nanti mudah-mudahan semua itu bisa berjalan lancar dan videonya pun bisa terupload dengan baik dalam artian gambarnya bagus, penyampaian tentang ustadznya itu juga bagus, sajian tulisan Arabnya itu juga bagus, sehingga anak-anak paham deh. Misal kayak bagaimana cara memandikan, apa niatnya, kan ada tulisan Arabnya kan supaya jelas tuh kan nanti. Baik Bu, makasih Bu Aisyah masukannya. Saya kira. Sama-sama Pak. Ya, mungkin sarannya bagus Pak. Jadi di awal video nanti mungkin ada skenario persyaratan bagaimana cara memandikan melaksanakan jenazah itu sendiri, dari mulai ukuran kain kafan, kemudian juga dijelaskan tadi Bapak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, itu di awal Pak, prolognya dulu. Setelah itu baru teknik pelaksanaannya. Mungkin nanti juga diarahkan seperti itu teman-teman di MGMP, dan mereka juga boleh memberikan pilihan menggunakan aplikasi apa yang akan mereka gunakan. Boleh KineMaster, banyak Vipa Video dan lain sebagainya. Guru-guru biasanya lebih pintar. Hanya Bapak perlu mengarahkan juga, Bapak pelajari dari aplikasi-aplikasi yang ada di YouTube ya Pak ya. Iya, makasih banyak. Selanjutnya Pak Asep Saiful Milah. Kami persilakan Pak Asep. Halo Pak Asep. Pak Asep, audionya sudah dibuka ya? Ya. Ya, silakan Pak. Saya tadi tidak mengikuti dari awal Bu ya. Iya. Sayang. Pak Asep. Pak Asep tapi masih bisa mungkin saya bisa tentang pemanfaatan MGMP. Pemanfaatan. Oke, bisa ya, ini Bu? Gimana? Bisa Pak, dengar? langsung Pak. Tadi sempat terputus ya. Oke, lanjut Pak.
gini, pemanfaatan MGMP dalam membuat video pembelajaran penyelenggaraan jenazah ya Bu ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan kira-kira tadi mungkin sudah disinggung sama yang lain. Persiapan, kemudian pelaksanaan dan proses evaluasi apa yang Bapak Ridwan lakukan. Jadi sekali lagi saya menanyakan tentang bagaimana persiapan ya di MG. Oke, bisa ditangkap Pak. Kemudian, ini saya belum bisa. Strategi apa yang digunakan oleh Pak Ridwan dalam pemanfaatan MGMP itu? Oke. Terima kasih. Silakan. Bu Titi, oh ya. Ya, langsung Pak. Persiapan yang macam apa? Jadi pada dasarnya apapun kendala dalam pembuatan video pembelajaran penyelenggaraan jenazah itu, saya bukan dengan kawan-kawan binaan dalam pembuatan itu, sehingga saling mengisi lah. Mudah-mudahan dengan cara itu kelak nanti akan lebih bagus. Jikalau nanti tahapannya tadi kan pembagian, ada yang kena guru si Anu, guru si A, si B kena bagian memandikan, ada yang kena mengapani, ada yang tentang organ, mensolatkan dan sebagainya. Nanti kalau sudah itu diadakan pembagian, hasil rekamannya disatukan, ada ustadznya yang bakal menyampaikan masing-masing tahapan tadi tentang memandikan fasinas Al-Qur'annya dan hadisnya dan seterusnya sampai kepada menguburkan. Kalau sudah tahapan itu nanti dilaksanakan, anggap sajalah sudah jadi satu video. Nanti saya bersama dengan Ketua MGMP meminta nasihat bagaimana caranya video tadi ditayangkan di mungkin Ketua MUI Kabupaten Barito Kuala, minta nasihatnya bagaimana Bapak jika seandainya saya membuat video pembelajaran seperti ini, tolong dikasih saran sehingga nanti mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini tidak bertentangan atau tidak menjadi masalah. Bisa jadi masalah atau kalau saya membuat nanti videonya yang salah nanti, Pak Ridwan dan kawan-kawan tuh kenapa membuat seperti itu, lain dengan saya, kan beda. Nah oleh sebab itu salah satu tahap yang bakal dilewati nanti minta saran dari Ketua MUI supaya betul-betul video pembelajaran itu yang terbaik lah. Memang mencari yang terbaik 100% yang agak susah, tapi seminimal mungkin mudah-mudahan video yang sudah dianggap bagus karena melalui tahapan tadi sampai kepada minta nasihat kepada MUI di kabupaten. Saya kira itu Pak, Bu. Iya, Pak Asep, saya kira cukup ya karena mengingat waktu masih ada satu orang penanya lagi. Ini ada dari kolom chat Pak. Di sini dari Bu Rolia. Makalah ini masih berupa angan-angan ya Pak ya, belum terlaksana. Betul. Sudah itu aja. Silakan. Ya. Betul, memang ini belum dilaksanakan, betul. Belum bikin makalah. Iya, oleh karena itu masukan melalui forum ini pun sangat berharga bagi saya untuk mewujudkan nanti video pembelajaran seperti itu. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah SWT mungkin kelak nanti akan terwujud itu. Karena membuat itu kan tidak harus keseriusan, kemudian butuh tenaga, biaya juga tentu untuk mewujudkannya. Saya kira, makasih banyak. Iya, baiklah. Saya kira ini ide yang sangat bagus dari Pak Haji Ridwan. Jadi ingin membuat video yang sementara ini memang agak jarang ya Pak. Artinya supaya lebih jelas seperti apa sih kita memperlakukan jenazah itu sendiri. Sehingga ini membuka wawasan guru, membuka wawasan siswa. Juga sekarang jarang dari generasi muda yang mau memandikan jenazah gitu. Bagaimana mereka juga nanti perlu ada pelatihan bagaimana memandikan jenazah itu sendiri. Jadi selain
pembuatan video bagaimana pemulasaran jenazah, juga nanti ada video lagi memandikan jenazah. Hanya mungkin kita sarankan menggunakan boneka aja Pak, jangan yang langsung ya. Khawatir nanti kalau yang langsung ada ketakutan bagi siswa, kemudian juga ada keluarga yang tidak setuju gitu kan, karena ini akan di-upload di YouTube biasanya kan video itu, sehingga akan dilihat oleh semua orang. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang faktual yang memang bisa dipelajari oleh peserta didik. Hanya mungkin Pak, karena di sini kan kita dari perencanaan, mungkin Bapak nanti membuat RPA-nya seperti apa, sehingga langkah-langkah teknis di Melat itu Bapak lakukan melalui langkah-langkahnya seperti apa teknis pembimbingannya, kemudian Bapak melakukan dengan menggunakan aplikasi apa yang akan disarankan kepada tim MGMP. Kemudian jadi membuat tim yang dibagi beberapa tugas. Karena waktunya habis, untuk akhir kata Pak, closing statement-nya silahkan Pak Ridwan. Untuk closing terakhir ini, saya kira tidak ada sesuatu pekerjaan yang berat kalau seandainya kita mau berbagi masalah itu dengan kawan-kawan yang lain. Saya kira itu aja lah. Dan saya merasa bersyukur, ya, saya merasa bersyukur sekali. Saya dulunya tidak pernah bisa tampil yang seperti ini, banyaknya peserta 333 pada hari ini. Kemarin saya ibaratkan seorang pengantin yang menggetak. Betul memang gemetar saya kemarin tuh agak grogi. Sekarang mulai relax dah. Jadi Bapak dan Ibu, saya memotivasi kawan-kawan yang lain, ayolah dicoba bikin makalah. Oh enak, bukan berarti apa namanya, dengan bimbingan Bu Lili, dengan Pak Agus Sukoco, asalkan mau mengutarakan kekurangan dan sebagainya, saya tidak bisa ini, nanti ada aja solusi. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Setuju Pak Ridwan. Mantap Pak Ridwan. Selamat Pak Ridwan. Sukses Pak Ridwan. Terima kasih. Pak Ridwan, keren. Teman-teman di tengah banjir, orang biasanya panik, di tengah kepanikan, sekarang pemikiran menjadi buntu. Tapi Pak Haji Ridwan ini masih membuat sebuah karya gitu ya di tengah-tengah musibah yang datang di Kalimantan Selatan, dan mudah-mudahan salam dari kami semua. Mudah-mudahan teman-teman semua tabah menerima ujian ini, dan mudah-mudahan juga banjirnya segera surut ya Pak ya. Dan semuanya selamat insyaallah. Hadir di forum ini. Terima kasih Pak Ridwan. Kembalikan kepada Bu Lili. Bu Lili. Ya. Banjir membawa hikmah ya Pak Ridwan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi ya yang sudah memandu presentasi dari Pak Ridwan ya yang luar biasa ya, dengan kondisi yang memang kurang optimal sebenarnya ya dalam kondisi bencana, tapi tetap bisa berkarya ya, dan kita berdoa agar semua teman-teman ya teman-teman di Kalimantan Selatan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pemakalah yang terakhir ya. Bapak Dr. Anda Suryani, beliau adalah pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ya. Yang dalam hal ini akan saya pandu langsung ya. Saya Lili Rosnawati, pengawas SMA dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Pak Suryani akan membawakan makalah dengan judul Strategi Pembinaan Implementasi Standar Proses pada PJJ BDR dalam menggunakan Padlet. Ya. Pada Pak Dr. Andes Suryani kami persilakan Pak untuk mempresentasikan makalahnya 15 menit ya Pak waktu paparan. Nah, ada telepon Pak. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Silakan Pak Suryani. Ya, makasih Bu Lili. Mohon maaf Pak Suryani, mohon maaf dulu ya, saya mohon maaf tadi lupa. Saya mengingatkan Bapak Ibu banyak sekali tadi yang menanyakan tentang link absen ya di chat ya. Jadi Bapak Ibu kami akan bagikan absen, tapi nanti link sertifikat dibagikan sesudah sesi Pak Suryani selesai ya Bapak Ibu. Jadi link daftar hadir dan link sertifikat itu harus satu paket. Tapi sekarang kami bagikan dulu link presensinya ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengisi link sertifikat, sertifikat juga tidak bisa diaktifkan ya Bapak Ibu ya. Demikian informasinya. Mohon maaf Pak Suryani, silakan. Makasih Bu Lili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua APS, meskipun beliau tidak hadir, atau yang sama jajarannya dan mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Lili yang berkenan sebab menjadi mentor saya, yang luar biasa sekali memberikan beberapa inspirasi, sehingga panggung yang diberikan ini saya berani naik walaupun dengan gemetaran. Kemudian juga salam terhormat Bu Nur, Ibu Titi, ya, Bu Ros, Bapak Ibu pengawas Indonesia yang hebat. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini alhamdulillah bisa bertemu di ruang maya tatap layar, dan ini adalah kesempatan saya yang pertama Bapak Ibu untuk tampil di forum ini. Mohon izin untuk ini menyampaikan paparan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, makalah saya ini masih makalah dalam bentuk gagasan atau ide, yaitu strategi pembinaan implementasi standar proses pada PJJ/PDR menggunakan TEPEK. Saya adalah pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu. Bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran kita tahu Bapak Ibu itu di mana di kondisi normal atau di zona hijau itu proses standar proses itu wajib diimplementasikan oleh para guru. Nah, begitu juga di kondisi zona merah atau di masa pandemi COVID-19 dan new normal, standar proses itu tetap wajib dilaksanakan. Mohon maaf, suara saya agak lelet, Bu Lili. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oh ya, cukup jelas. Ya. Oke. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di kondisi pandemi, bahwa standar proses ini tetap wajib dituntut untuk diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, masalah dalam pelaksanaannya itu kan dari pengamatan saya itu saya bertanya, apakah PJJ/PDR daring yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk Zoom meeting, Google Meet, Google Classroom itu sudah apa namanya itu mengimplementasikan standar proses atau belum? Itu yang menjadi pemikiran saya selama semester pertama kemarin. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian jika belum, bagaimana solusinya? Bapak Ibu, fakta yang saya dapatkan dari sekolah binaan saya khususnya itu bahwa ada kecenderungan Bapak Ibu guru itu menggunakan PCR atau Google Classroom. Nah, ini kecenderungan mereka. Dengan demikian, kalau dia menggunakan PCR, itu cenderung yang mereka lakukan adalah upload file dan tugas. Hanya dua ini saja yang selalu muncul di Google Classroom. Nah, selanjutnya selain GCR, Bapak guru, saya mati juga menggunakan Google Meet. Cuman itu muncul kecenderungan juga, yaitu kecenderungan metode ceramah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mati, metode ceramah ini berarti gurunya yang akan aktif. Nah, berarti
aktivitas guru yang sangat aktif sekali. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau kita buat kalimat positif atau kalimat aktif kan subjeknya yaitu guru, kemudian kata kerja aktivitasnya adalah misalnya memberikan penjelasan kepada siswa, berarti kan guru aktif. Sama halnya dengan Zoom meeting, juga di situ ada kecenderungan para guru itu menggunakan metode ceramah. Nah, saya berpikir kalau begitu berarti nanti akan bagaimana dengan tuntutan standar proses, Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau platform yang digunakan itu dicoba dengan Padlet itu. Nah, setelah saya coba telusuri, mengkaji dokumentasi, mempelajari dokumen-dokumen, dan juga saya cari try and error ya, saya coba sendiri mencoba menggunakan Padlet. Ternyata saya bisa menemukan bagaimana cara mengimplementasikan standar proses tersebut di Padlet, Bapak Ibu. Nah, jadi dari ini kita ternyata kelihatan bahwa di situ terlihat proses pembelajaran. Nah, dari apa yang saya amati, mungkin Bapak Ibu juga mengamati ya, bahwa GCR itu kan Google Classroom ya Bapak Ibu. Ternyata yang saya lihat di sekolah binaan saya itu bukan classroom, malah itu menjadi perpustakaan digital Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ kumpulan file-file buku dalam bentuk digital. Jadi mirip dengan perpustakaan yang ada di realnya itu sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa di ruangan kelas proses pembelajaran itu tidak akan terjadi apabila guru tidak ada di situ atau fasilitator di situ tidak ada. Kalau hanya ada siswa, kemudian ada rak-rak buku, bahan-bahan pelajaran, itu proses pembelajaran di kelas real itu juga tidak terjadi. Sama dengan di GCR, Bapak Ibu, ini persis apabila guru tidak hadir di Google Classroom itu, prosesnya sama hampir. Di situ kemungkinan besar tidak terjadi proses pembelajaran. Kenapa? Karena di sini kan seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya dijadikan perpustakaan digital oleh sekolah-sekolah. Bapak bisa buktikan itu masuk ke Google Classroom sekolah binaan Bapak Ibu. Itu kumpulan buku-buku dan tugas-tugas saja. Nah, di Zoom meeting itu karena di GCR tadi banyak upload file PDF saja, akhirnya di Zoom meeting itu para guru balas dendam. Di sini kesempatan ceramah gitu Bapak Ibu. Nah, akibat ceramah ada beberapa prinsip pembelajaran K13 yang tidak bisa direalisasikan Bapak Ibu. Kemudian saya amati juga ternyata berakibat juga terhadap saya ngamatin itu malah tidak ada model pembelajaran yang diterapkan dalam Zoom meeting. Kenapa? Karena ada salah satu ya guru yang saya amati sampai penutup itu dia ambil ceramah gitu Bapak Ibu. Sama dengan juga dengan para guru yang menggunakan Google Meet. Peristiwanya hampir sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari pengertian proses Bapak Ibu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online itu Bapak Ibu bisa lihat di nomor 2 ini, yaitu proses itu adalah rangkaian tindakan atau rangkaian perbuatan gitu. Nah, kalau menurut standar proses atau Permen nomor 22 tahun 2016, yang disebut standar proses itu adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah. Nah, itu jadi kriteria. Bapak Ibu, apabila para guru itu melakukan ceramah, apabila Bapak Ibu guru itu melakukan ceramah, maka dia aktif. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kalimat aktif itu adalah subjeknya guru ditambah predikatnya kata kerja aktivitas. Guru menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu kepada siswa. Berarti gurulah pelaku utama atau guru yang aktif. Kemudian karena dia aktif selama 2 kali 45
menit dalam Zoom itu, otomatis dia akan menjadi sumber satu-satunya sumber belajar. Padahal di KTSP 2013, guru itu adalah salah satu saja, sebagai salah satu sumber saja di KTSP tersebut. Di standar proses tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa buktikan ini yang terakhir, tidak ada penilaian proses. Karena di situ kan tadi ada upload file saja, kemudian upload tugas. Jadi proses pembelajaran hampir tidak dilaksanakan oleh para guru yang menggunakan GCR. Padahal kita tahu bahwa perubahan dari KTSP 2006 ke KTSP 2013, kalau kita lihat dari segi proses pembelajaran ini Bapak Ibu, kita akan menerapkan itu yang namanya pendekatan saintifik dengan sintaks, mengamati, menanya, mencoba, menalar itu. Nah, kalau guru ceramah, apa mungkin siswa mengamati, kemudian apakah juga ada kesempatan siswa menanya, mencoba, menalar kan? Dengan demikian bahwa di proses pembelajaran K13 itu selanjutnya dituntut, poin berikutnya adalah menuntut siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu oleh gurunya. Jadi dianjurkan di dalam atau dituntut di dalam kegiatan inti di standar proses itu, guru menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu siswa mencari tahu. Nah, apa yang akan terjadi kalau di Zoom meeting dan Google Meet guru ceramah? Berarti dia memberitahu sehingga siswa tahu dari gurunya gitu. Sehingga pendekatan saintifik malah tidak terlaksana karena siswa tahu dari guru, bukan mencari tahu. Lalu bagaimana di proses penilaian? Kalau kita amati di Google Classroom itu hanya ada penilaian hasil belajar Bapak Ibu. Sedangkan perbedaan utama antara KTSP 2006 dengan 2013 itu adalah adanya penilaian proses atau yang kita sebut itu penilaian otentik, penilaian asli. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau guru hanya menilai hasil belajar saja? Tentu saja hasilnya akan bagus. Tidak jelek. Karena dia bisa saja dikerjakan oleh kakaknya yang sarjana matematika atau ibunya yang guru SD gitu kan. Karena guru hanya melihat hasil saja, ya hasilnya bagus gitu. Prosesnya tidak terlihat. Yang paling berbahaya Bapak Ibu ketika guru memberikan itu prakarya, misalkan membuat sapu lidi ya Bapak Ibu ya. Ketika anak yang benar-benar prosesnya dia kerjakan dari awal, naik pohon kelapa sawit, dia kemudian mengambil dahan, kemudian membuat sapu lidi, berdarah-darah dia, tapi hasil akhirnya kurang bagus gitu. Nilainya 6 dikasih oleh Bapak Ibu guru. Lalu ada siswa yang mengumpul sapu lidi yang bagus luar biasa, bahan ikatannya luar biasa, tampilannya menarik, tapi dia belinya di mall gitu kan Bapak Ibu. Nilainya 9. Yang Halo Pak Suryani, suaranya hilang. Berdarah-darah bikin sapu lidi, tapi cuma dapat 6 gitu. Ini saya kutip dari lembaran PowerPoint pada saat kita dulu mengikuti pelatihan KTSP 2013 Bapak Ibu. Kalau kita berselancar ke Google, itu saya kutip di halaman website Google. Itu disebutkan bahwa Google Classroom adalah sebuah fitur yang efisien, mudah digunakan, dan membantu pengajar dalam mengelola tugas. Jadi GCR itu hanya untuk mengelola tugas Bapak Ibu. Dengan Classroom, pengajar dapat membuat kelas. Nah, guru dapat membuat kelas. Kemudian mendistribusikan tugas, memberi nilai, itu saja fungsinya. Ini dari websitenya Google ini Bapak Ibu. Berarti kalau kita lihat di mana ada proses itu, memang berarti GCR ini memang tidak dirancang untuk proses pembelajaran, tetapi menjadi tempat pendistribusian tugas dan memberi nilai saja. Nah, bedanya Bapak Ibu dengan kelas
GCR kelas maya dengan ruang tatap muka kelas sehari-hari itu, bedanya di sini saja. Kalau GCR bisa diakses di mana saja dan kapan saja, itu saja kelebihannya. Kalau ruang tatap muka di kelas itu kan tidak bisa diakses dan tidak bisa digunakan kapan saja siswa yang membutuhkan. Itu bedanya. Kalau kita pelajari lagi dari kerucut Dell, jika guru menggunakan GCR berarti siswa hanya membaca. Kalau PDF yang diupload, apa menurut Dell? Itu hanya 10% keberhasilannya. Kalau guru ceramah berarti ada siswa mendengar, berarti itu 20% saja akan berhasil. Jadi kalau sekolah itu banyak guru menggunakan kecenderungan menggunakan GCR, berarti tingkat keberhasilan kalau kita pakai teori kerucutnya Dell ini bisa kita bayangkan, siswa hanya membaca berarti peluang penguasaan atau keberhasilannya 20%. Lalu bagaimana kalau KKM sekolah itu 70%, 70? Berarti jauh sekali untuk mencapainya kalau menggunakan GCR. Nah, berarti kita kalau 70% kita harus ke level membuat peserta didik berpartisipasi atau terlibat langsung. Yang kedua itu adalah ikut terlibat dalam desain collaborative lesson. Atau kalau mau berhasil 90% adalah simulasi model atau pembelajaran dengan pengalaman langsung belajar itu, atau do the real thing, barulah peluang untuk melampaui KKM itu bisa dicapai. Dan di situ kita lihat di sebelah sini dari taksonomi Bloom itu level berpikirnya adalah level HOTS, yaitu analyze itu C4, define kalau tidak salah C5, create atau mencipta ini C6, evaluate itu C5 kalau tidak salah, saya lupa. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau kecenderungan sekolah binaan kita itu adalah GCR, berarti peluangnya di bawah 30%. Nah, kalau kita mengharap mereka berpikir HOTS, berarti kita harus mengajak mereka di analyze yang ini. Berarti harus dipindah, tidak harus mutlak menggunakan GCR. Jadi Bapak Ibu, akhirnya dalam makalah ini saya punya gagasan menawarkan strategi pembinaan. Bagaimana cara mengimplementasikan standar proses tersebut bagi para guru, ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita akan membina mereka bagaimana melakukan analisis terhadap dua kebijakan tadi, yaitu kebijakan nomor 22 2016, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, kemudian SSSJen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman PJJ BDR. Apabila itu sudah, kita ajak lagi hasil analisis kedua kebijakan itu, kita bina guru menyusun instrumen evaluasi. Dari hasil instrumen evaluasi itu nanti Bapak Ibu, ya, dari hasil ini nanti kita akan ketiga, kalau guru sudah menyusun RPP, berarti kalau guru sudah menyusun RPP, kita gunakan instrumen itu untuk menganalisis RPP yang sudah dibuat. Kalau sudah dibuat, kita analisis RPP dengan instrumen tadi. Nah, setelah kita analisis, kita akan menentukan tempat para guru mengajar atau platformnya itu dengan menggunakan Padlet kita sarankan. Kemudian langkah berikutnya adalah supaya proses itu kelihatan merupakan urutan kegiatan atau kejadian, maka RPP itu yang sudah dibuat oleh Bapak Guru, kita buat di langkah kelima itu menjadi LK Bapak Ibu. Jadi semua RPP yang sudah dirancang Ibu Guru tadi kita ubah ke LK. Nah, langkah terakhir adalah kita memindah LK itu ke platform Padlet. Nah, bagaimana misalkan di kegiatan inti itu guru menggunakan discovery learning modelnya. Berarti di kegiatan inti itu akan ada LK 1 misalnya stimulation.
Jadi nanti ada LK2, problem statement, dan seterusnya sampai LK generalization. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa kegiatan itu ada proses ya, proses berdasarkan sintak-sintak Bapak Ibu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu guru itu ceramah di Google Meet dan Zoom meeting, dia otomatis itu akan tidak menggunakan model. Saya bisa buktikan nanti Bapak Ibu bahwa kalau guru itu ceramah di Google Meet dan Zoom meeting itu pasti dia tidak menggunakan model pembelajaran. Dari mana kita tahu? Nanti akan saya perlihatkan bahwa di sebuah model itu sudah saya amati, sudah saya analisis, hampir tidak ada di dalam model itu satu peluang guru itu melakukan ceramah. Nah, Pak Suryani, selanjutnya mohon maaf bagaimana waktunya untuk ya, melakukan Pak. prosedur analisis kebijakan standar tadi? Ya, Pak Jadi atau Suryani, kriteria mohon tadi. maaf Nah, waktunya kita ya, lakukan Pak. yang pertama analisis prinsip pembelajaran. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa standar proses itu sangat luas sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada perencanaan, ada pelaksanaan pembelajaran, ada evaluasi, pemantauan oleh pengawas. Nah, di makalah saya sudah membatasi. Jadi yang saya tulis atau saya gagas dalam makalah saya ini adalah saya batasi hanya untuk prinsip pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, ini yang ada di sini. Jadi tidak semua yang ada dalam standar proses itu saya jadikan pembahasan dalam makalah ini. Kenapa Bapak Ibu? Yang saya sampaikan di sini hanya yang terkait langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pemantauan dan evaluasi oleh penilai itu saya batasi, artinya tidak saya bahas. Pak Suryani, izin mohon Setelah maaf kedua waktunya ya, kebijakan Pak. itu dianalisis, maka lanjut menganalisis RPP, kemudian menganalisis di pelaksanaan pembelajaran yang di mana di lampiran permen itu ada pendahuluan, apa yang harus dilakukan oleh guru di pendahuluan, di kegiatan itu inti itu apa saja, kemudian di penutup apa saja yang harus Halo, dilakukan mohon oleh para guru. izin Pak Suryani, mohon maaf Setelah itu waktunya. dilakukan, Bapak Ibu, guru juga harus melakukan suara saya analisis kedengaran ya, terhadap Bapak Ibu? model pembelajaran yang akan dia gunakan nanti. Nah, apabila itu sudah dia ini, maka analisis terakhir adalah mencoba menganalisis dari itu penilaian yang akan dilakukan. Apakah ada nggak situ penilaian proses? Jangan-jangan cuman penilaian hasil gitu Bapak Ibu. Di dalam mohon izin Pak Suryani. Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 itu. Izin Pak Suryani, penilaian mohon di maaf. situ. Waktunya ya Pak. Waktunya tinggal 2 menit lagi saya beri waktu ya Pak. Waktunya udah habis. Ya Bu. Ya silakan lanjut Pak. Waktunya tinggal 2 menit ya Pak. Bu Lili. Ya. Bu Lili sinyalnya kayaknya ini ya kurang bagus ya. Iya, suara saya nggak kedengaran ya Mbak Titi ya? Bu Lili kurang bagus. Oke. Mau mengingatkan waktu ya. Tinggal 2 menit ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, oke, makasih Bu Lili atas informasi. Prosedur mengubah RPP menjadi LK gimana Bapak Ibu? Dalam pembimbingan itu nanti kita ubah pendahuluan menjadi petunjuk Bapak Ibu. Atau istilah saya di sini LK0, sebenarnya nggak mungkin lah lembar kerja itu 0, nggak ada. Dan jangan lupa pendahuluan itu diubah menjadi gunakan kalimat perintah. Kemudian di dalam kegiatan ini itu kita buat LK1 sampai LK-N, artinya sesuai sintak itu, sintak di model. Sebagai contoh, sintak ke-1 itu atau LK1 itu untuk stimulation, apabila para guru menggunakan model pembelajaran discovery learning dan seterusnya Bapak Ibu. Setelah itu semua diuraikan menjadi sintaks-sintaks, maka selanjutnya adalah kegiatan penutup di RPP itu kita jadikan LK penutup. Tapi jangan lupa bahwa para guru supaya menggunakan diubah kalimatnya menjadi kalimat perintah semua. Langkah terakhir adalah pindahkan LK tersebut ke Padlet. Nah, kesimpulannya adalah dengan demikian bahwa untuk pembimbingan mengimplementasikan ini kita sebagai pengawas pembina perlu mendampingi mereka
baik dalam menganalisis, kemudian membuat instrumen evaluasi diri, kemudian bagaimana menerapkannya dan mentransfernya menjadi rekam. Nah, itu dari saya untuk bagaimana strategi pembinaan implementasi proses standar proses pada PJJ BDR menggunakan tablet. Makasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Suryani ya yang sudah memaparkan ide gagasannya. Saya kembalikan Bu ke Lili, Ibu suaranya belum keluar. Ya, halo, suara saya kedengaran Mbak Titi. Halo? Halo? Bu Lili, Suaranya suaranya melambai-lambai, tidak Bu. terdengar, Bu. Oh, halo, mungkin Bu Titi Ya, bisa suaranya bantu. melambai-lambai, Bu. Halo? Halo? Mbak Titi mungkin bisa diambil alih kalau suara saya kurang jelas, Mbak. Boleh, boleh. Ya. Putus-putus, Bu. Terputus-putus. Oke. Pak Suryani, saya kira waktunya sudah cukup. Berhubung Bu Lili suaranya masih melambai, kita mulai dengan tanya jawab ya. Iya, silakan Ibu. Suara saya gimana, terdengar jelas nggak? Jelas suaranya. Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Suaranya Jelas banget Ibu mah. Jelas. Mantap. Ya, saya bantu ya. Yang bertanya yaitu Pak Anang. Dipersilakan Pak Anang. Ya, terima kasih Bu. Ini maaf saya nggak memunculkan videonya, hujan besar. Pilih suaranya ya. Halo, terdengar? Suaranya tabrakan Ibu. Tolong yang lain videonya dimatikan terlebih dahulu karena sinyal mulai terganggu. Halo, terdengar Bu? Ya, jelas Pak Anang. Iya Pak. Oke, saya kira Pak Suryani ini saya kenal banget, referensinya bagus, kemudian tersusun rapi. Nah, cuman barangkali karena tadi mungkin dikejar waktu ini, tadi saya sih sudah dapat anunya bahwa menggunakan aplikasi-aplikasi yang Zoom, aplikasi kemudian Google Meet, itu standar prosesnya nggak dapat gitu kan, gitu kecenderungannya. Tetapi walaupun begitu Pak Suryani juga kan tadi mengatakan kecenderungan ya, berarti ada juga sih guru yang menggunakan Zoom tapi anunya dapat, standar prosesnya dapat gitu. Apakah ada juga Pak guru yang seperti itu? Artinya mereka mengkombinasikan Zoom dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu Pak. Jadi tadi kan mengatakannya kecenderungan, berarti kalau kecenderungan kan ada saja guru yang menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, tapi standar prosesnya dapat gitu. Adakah Pak yang seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Selamat Pak Suryani, hebat ya. Ya, silakan langsung dijawab Pak Suryani. Ya, makasih Pak Anang. Saya mengatakan memang kecenderungan itu memang ada yang menggunakan itu. Sebagai contoh begini, karena kecenderungannya kan ceramah, kemudian sisanya itu misalkan tugas ya Pak ya. Kalau di GCR tadi kan upload file PDF, lalu tugas itu ya. Nah, kecenderungan di Google Meet dengan di Zoom Meeting adalah ceramah dan tugas. Nah, muncul proses sedikit itu di tugas, anak sedang mengerjakan ini, kemudian dia nanya sedikit gitu kan. Jadi kecenderungannya muncul di situ. Kalau misalkan dari 90 menit itu didominasi 80 menit oleh guru, lalu ada tugas 10 menit, berarti kan bisa dipresentasikan itu 90% cenderung guru ceramah, kemudian hanya ada proses siswa itu mengerjakan tugas atau dia diskusi kelompok atau bertanya, itu ada sekitar itu saja. Makanya saya mengatakan itu kecenderungan, karena memang saya belum punya data sepenuhnya karena saya mengamati dari beberapa sekolah binaan saya saja sementara ini. Demikian Pak Anang. Ya. Sudah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bu Tati Sumiati, dipersilahkan. Bu Tati. Baik, Bu Titi, terima kasih. Bu Titi yang cantik dan baik hatinya, terima kasih. Selamat Pak Suryani.
Terima Ini kasih Ibu. teman kami luar biasa penguasaan IT-nya. Memang ini guru saya juga, Bu Titi. Mohon izin Pak Suryani Ibu untuk Tati judulnya. itu bikin baju saya jadi sesak ini. Padahal saya sudah sesak naik panggung tadi, hanya dibantu oleh Bu Lili. Mantap Pak Suryani. Mantap. Untuk judul kembali Pak Sur, mohon izin. Judulnya adalah implementasi pembinaan strategi pembinaan implementasi standar proses pada PJJ BDR. Oke, baik. Saya bisa memahami, jadi selama ini seperti apa Pak Anang, cenderungan guru-guru ya seperti tadi ya, penggunaan GCR juga seperti itu, walaupun sebetulnya banyak guru-guru yang sudah memenuhi standar proses tadi, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun yang saya ingin tanyakan Pak Suryani, di dalam menggunakan pembinaan Bapak itu tadi tidak dijelaskan karena saya tidak mendapatkan makalah. Mudah-mudahan nanti di belakang layar makalah Bapak bisa di-share kepada saya ya Pak Japri. Tidak dijelaskan bagaimana cara membinanya, Bapak hanya tadi kepada materinya. Karena dalam masa BDR dan PJJ ini saya justru ingin mendapatkan jawaban bagaimana cara membina Bapak melalui aplikasi apa, karena Bapak aplikasinya luar biasa, selain Zoom Meeting mungkin ada yang lain. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih dan selamat Pak Suryani, mudah-mudahan minggu depan bisa bertemu lagi, karena ternyata senang jadi penonton Pak daripada pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Pak Suryani, silahkan langsung ditanggapi. Iya, Mbak, makasih Bu Titi. Ibu Tati, tadi judulnya adalah strategi pembinaan. Jadi di dalam makalah itu akan ada beberapa langkah yang saya tampilkan sehingga dapat strategi. Strategi pertama adalah strategi analisis kebijakan. Kemudian hasil analisis itu menjadi instrumen. Kemudian dari instrumen itu nanti untuk menganalisis RPP yang dibuat oleh guru. Setelah RPP itu terbuat oleh guru, maka itu diubah semua poin-poin di RPP itu, misalkan pendahuluan kita jadikan LK yang namanya panduan. Lalu di dalam kegiatan inti itu kan ada model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran itu ada sintak, stimulus misalnya. Kemudian di akhir generalization untuk discovery learning. Nah, setiap sintak itu Bapak Ibu kita ubah menjadi menjadi LK misalnya, akan saya tampilkan ini bagaimana memasukkannya ke dalam Padlet Bapak Ibu. Sebagai contoh ini saya misalkan Bapak Guru sudah berhasil membuat RPP ya. Nah ini halo. Saya tampilkan sebagai contoh sini. Mudah-mudahan bisa kaya. Belum buka ya? Belum. Belum bisa. Itu Pak, tolong Pak IDS-nya aja Pak, tolong diselesaikan dulu Pak IDS-nya sebelum besok mau direkap soalnya. Mohon ini yang materinya di unmute dulu ya, yang lain ya, supaya terdengar Pak Suryani. Pak Suryani belum tampil ya paparannya? Belum tampil, ini loading cukup lama, berarti ada gangguan Bu di Padlet itu. Jadi di Padlet ini kalau nanti bisa saya tampilkan, ini akan kelihatan juga strategi pemindahan kita tadi. Bagaimana memindah. Ini ternyata belum bisa tampil, Ibu. Mohon maaf, saya kembalikan dulu ke ini. Ya, baik Pak, nanti terima kasih Ibu. Mungkin lebih jelasnya nanti template-nya di belakang layar Pak Suri, oke? Oke, yang jelas begini Bu Tati. Ya. Di makalah saya itu lengkap untuk ini, untuk apa namanya itu? Ya. Pelaksanaan strateginya. Ya betul. Itu yang saya harapkan. Jadi mohon izin nanti mungkin di-share Pak ya makalahnya untuk saya khusus Japri spesial. Terima kasih. Insyaallah siap. Ya. Spesial pakai telur ya Bu? Iya, spesial pakai telur. Ini banyak permintaan Pak Suryani, nanti tolong di-share di chat ya, untuk PPT-nya supaya bisa diakses oleh seluruh peserta.
Selanjutnya, dibungkus. ya Pak Jenal siap. Bu Frida Nenti, silahkan. Halo Bu Frida Nenti, silahkan di unmute Bu. Oke, Bu Frida, kelihatannya ada gangguan ya. Kita lanjut ke Bu Enda. Bu Enda silahkan. Halo Bu Enda. Ya, baik. Ya, baik Bu Titi. Terima kasih. Ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa senang dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Suryani, dan ini rasanya juga bisa menginspirasi untuk kita semua. Tadi terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Anang, saya juga senada karena judul Bapak adalah pembinaan. Maka tadi untuk langkah-langkah pembinaannya, meskipun sudah ada gambaran sedikit, tetapi mungkin nanti perlu diperjelas lagi, begitu Bapak. Mulai dari yang apa tadi analisis ya, analisis kebijakan sampai mengkonversi LK tadi untuk nanti bisa dimasukkan pada Padlet. Itu yang pertama. Jadi langkah-langkah pembinaannya. Kemudian sama seperti yang ada di chat, itu juga banyak yang menanyakan sebenarnya apa itu Padlet, begitu ya. Kemudian mungkin baik ada sedikit Bapak berikan gambaran hasil setelah dikonversi ke Padlet nanti seperti apa, begitu ya. Itu saja Pak Suryani, saya kembalikan dulu ke Bu Titi. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Langsung dijawab Pak Suryani. Ya, saya akan perlihatkan Ibu di sini. Ini tampilan di Padlet. Apa belum tampil di sana ya? Oke, itu ya. Ibu Indah. Ya. Saran yang pertama akan insya Allah saya usahakan memperjelas langkah-langkahnya nanti Ibu ya. Yang kemudian apa dan bagaimana di Padlet. Kita lihat di sini Bu tampilan Padletnya ini. Saya mengkonversi di sini pendahuluan. Ini adalah LK0 saya sebut dari RPP. Kalau tadi sebut di RPP itu anak-anak marilah kalimatnya kalimat positif biasa. Akhirnya di Padlet diubahkan jadi kalimat perintah. Sebelum Anda memulai mengikuti pelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Ini kan perintah ya Bu ya. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri untuk PPK nasionalis. Nah, anak tinggal klik di sini maka dia langsung bisa sama-sama ya, dia akan menikmatinya seperti ini Bu. Ini tampil di HP anak langsung seperti ini. Nah, ini adalah masih di pendahuluan Ibu. Ini penerapan PPK dengan nilai karakter nasionalis. Di tablet itu, di Padlet itu juga tujuan jelas ini. Lalu seperti kegiatan di LK1 ini sudah. Bapak videonya dimatikan. Pak videonya dimatikan dulu supaya tidak terlalu berat. Suaranya nggak muncul ya Bu ya? Suaranya melambai ya. Ya, oke. Lanjut, Pak. Oke. Saya akan tayang ulang tadi hasilnya itu. Misalkan ini Bu Endah dan Bapak Ibu sekalian. LK1 di kegiatan inti itu stimulus ya kalau guru menggunakan Discovery Learning. Stimulus ini misalkan perhatikan video berikut ini. Nah, maka dia tinggal klik sini. Maka anak-anak sudah bisa menonton stimulus tersebut. Suaranya mungkin tidak terdengar, saya lupa tadi mengirim share soundnya Bapak Ibu. Mungkin suaranya ada Pak, pelan Pak, ada ya. Ya. Belum tampil gambarnya saja. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil. Nah, seperti ini adalah stimulus LK1 di kegiatan inti.
fotokopi ya. Nah, Bapak Ibu, ini baru stimulus, jadi nah, ini Bapak Ibu, jadi dia sangat interaktif sekali Bapak Ibu ya. Kemudian di LK2 kita pingin materinya sudah masuk ke data collection ya. Ini berarti sintaks yang ketiga ini. Data collection itu kalau tidak salah ini sintaks ketiga Bapak Ibu. Mana ini? Jadi bisa menarik warna-warni sebagainya. Misalkan di data collection itu kita ingin mereka menambah pengetahuan dengan cara mengklik link. Warnanya mendayu-dayu Pak Sur. Maaf Pak Suryani. Iya, mohon maaf kepada karena ini kan sedang menayangkan ya, memang agak berat aplikasinya. Nah, setelah dia mengklik jelas, selanjutnya siswa bisa seperti ini, Bu. Oh, ini sumber bacaan untuk data collection dari link yang ada di itu tadi. Jadi dari sini, dari tampilan sini, ini interaktif sekali. Akan saya perlihatkan lagi contoh, misalkan apakah anak bisa berdiskusi secara kelompok, bisa kita lihat di sini, Ibu. Misalkan di sini. Menu-menunya sangat menarik Bapak Ibu. Di sini menu-menunya luar biasa. Ada saya mau ngirim foto dari sini langsung atau merekam suara saya langsung disimpan di sini bisa Bapak Ibu. Jadi ini memang lebih canggih dari GCR, dan dia kalau kita gunakan untuk itu untuk apa namanya pembelajaran interaktif menarik sekali. Sebagai contoh ini akan saya perlihatkan tentang misalnya diskusi ya, atau anak dalam guru bahasa Indonesia mengajak anak itu untuk bercerita nyambung ya, dengan satu anak menulis cerita bersambung dengan satu paragraf satu anak. Maka anak yang pertama yang di sini akan bercerita memulai paragraf pendahuluan, misalkan KBK dia. Lalu anak yang berikutnya dia melanjutkan KTSP 2006. Paragraf berikutnya, anak berikutnya bercerita tentang KTSP 2013. Jadi Bapak Ibu, di sini menunya sangat menarik. Nah, bisa kita lihat di sini begitu diklik di sini, ini akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Ada edit, ada posting. Belum lagi kalau siswa ingin mengirim foto, gambar, kegiatan, aktivitas, dia bisa langsung. Yang menariknya begini Bapak Ibu. Semua ini bisa di screen recording Bapak Ibu. Jadi kita bisa merekam semua aktivitas di record ini masuk ke Padlet. Jadi ini memang tampilan yang luar biasa. Lalu pertanyaannya begini, apa kelemahannya dari aplikasi Padlet ini? Kelemahannya adalah kalau pengen gratis itu kita hanya dikasih 10 MB Bapak Ibu. 10 MB. Kalau ingin berbayar itu unlimited. Jadi 50.000 per bulan, kalau dibagi sekitar 100 berapa itu? 1.750 satu hari. Jadi pemakaiannya luar biasa sekali. Unlimited sudah dari Padlet ini. Nah, misalkan di sini mau diskusi ya Bapak Ibu ya. Ini asik sekali diskusinya. Anak akan nyambung terus ke bawah, kelihatan sekali proses kelompok A, misalkan si Nisa itu ngomong apa. Nah, ini foto ini adalah foto yang saya screenshot langsung, dia memoto langsung nempel sini. Kemudian dari Google seperti ini Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Ini bisa langsung saya screenshot dan kopas langsung. Ini saya kasih contoh. Ini saya screenshot dari, anggap aja ini dari Google ya Bapak Ibu. Saya pindah, copy gini. Kemudian saya masuk ke Padlet, saya taruh di sini. Kemudian saya paste ke sini. Saya paste ke bagian sini, maka akan muncul gambar yang saya paste tadi. Ini contoh suara, misalkan pembukaan
LK ya Bu, tapi dengan pesan seperti ini, dia direkam suaranya bisa seperti ini dijalankan. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Dari hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini menjanjikan. Coba kita bandingkan dengan Google, GCR. Guru hanya ini forum. Saya lihat di forum ini pun nggak maksimal. Seharusnya di sini diskusi ramai terjadi. Kalau sebaiknya forum ini di GCR digunakan untuk pembukaan dan pendahuluan. Lalu di tugas ini baru ada LK1, LK2, LK3 tadi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ini contoh. Ini hanya tugas latihan, tugas latihan, tugas latihan. Sekarang kita ingin tahu terjadi proses atau enggak, itu tidak ada. Tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Tapi kalau di Padlet kita bisa melihat tugas seperti ini. Oke, demikian Ibu, Bapak. Iya, baik Pak Suryani, terima kasih. Sama-sama Bu Endah. Bapak dan Ibu, apa yang dijelaskan oleh Pak Suryani, aplikasi Padlet ini, kalau Pak Suryani mungkin yang pro ya Pak, yang bayar ya? Ya. Karena, waktunya sudah habis ya? Bu Lili, bisa ini enggak? Coba suara saya Halo, jelas Bu nggak? Lili, silakan dicoba. Halo, suara saya jelas? Halo Bu Lili. Halo, suara saya jelas? Bu Lili. Halo? Ya, bagus. Halo, suara saya cukup jelas? Ya, lumayan. Lumayan. Bisa nih. Oke. Ya. Aduh, habis itu bisa waktunya. Ya, mungkin bisa sesi yang Pak Suryani sudah agak habis melambai ya? Bu Nur Aini. Sesinya Pak Suryani sudah habis ya Mbak Titi ya? Bu Lili, coba videonya dimatiin aja coba suaranya. Saya sudah matiin video. Titik. Oh iya udah ini. Halo. Halo, suara saya nggak jelas ya? Ya, Bu Nur Aini. Halo. Mbak Titik ini melambai tidak Mbak Titik? Enggak jelas, Bu Nur Aini aja deh. Oh baik, Mbak Lili, saya ambil alih saja Mbak Lili. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, 3 makalah hebat kita sudah hadir. Sudah mempresentasikan ketiga makalahnya dan pemenang hari ini adalah Ibu Ellen, Pak Ridwan, dan Pak Suryani. Masing-masing mendapatkan angka kredit 2,5. Bapak Ibu, ditunggu karya berikutnya untuk minggu depan. Jumat depan Bapak Ibu tinggal daftar di forum ilmiah aksi untuk bisa menjadi pemakalah. Penyebaran makalah sudah usai Bapak. Tinggal saatnya kita ulas. Yang utama segeralah mulai meningkatkan kompetensi pengawas. Nah Bapak Ibu, makalah yang Bapak Ibu tulis nanti bisa ada 3 jenis, yaitu makalah deduktif, disusun berdasarkan pada kajian teori atau pustaka, kemudian makalah induktif disusun berdasarkan data empiris, dan makalah campuran disusun berdasarkan kajian teori digabung dengan data empiris. Dari yang ketiga pemakalah tadi paparkan, maka yang dapat kita ambil banyak inspirasi yang dapat kita petik Bapak Ibu dari Pak Suryani, Pak Ridwan, dan juga Ibu Ellen. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih kepada ketiga pemakalah yang telah memaparkan makalahnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah aktif berpartisipasi untuk bertanya dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh ketiga pemakalah. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi link registrasi sertifikat, silakan untuk diisi. Karena kalau hanya satu link yang Bapak Ibu isi, maka tidak akan muncul sertifikatnya. Akan kami tunggu 10 menit dari ya. Bu Nur Ain, sebentar. Ini banyak yang men-share
link sertifikat di grup Bintek. Tolong tidak di-share di grup Bintek, hanya di chat ini saja karena khawatir yang tidak ikut kegiatan ikut mengisi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita orang dewasa, kita menanamkan karakter disiplin, karakter kejujuran. Berulang kali saya sampaikan bahwa link sertifikat ataupun link presensi mohon hanya diisi chat, karena dari misalnya 400 yang ada di chat room ini, di room ini ternyata admin sih harus mengeluarkan sertifikat sampai 600 sampai 800, 100% kadang sampai 200% kelipatannya. Mohon Bapak Ibu untuk memahami tentang hal ini. Kita ajarkan kepada guru-guru kita, kepala sekolah kita, dan diri kita sendiri bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, setelah hari ya. Link sertifikat di email ya, Mbak? Udah. Ya, sebentar, Pak. Oke, Bapak ditanya, Ibu, akhirnya kami membuat keputusan bahwa link sertifikat dan link presensi tidak disatukan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon menghormati dari apa yang hadir di sini kepada teman-teman kita yang hadir di sini ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu, siap. Tunggu 10 menit setelah tutup. Nanti kita akan tutup jam 16 lebih 6 menit ya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dalam mengisi link registrasi sertifikat. Sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya mengisi satu saja, mohon untuk tidak rewel meminta sertifikat. Itu kesalahan pribadi, jadi silahkan ikuti untuk kegiatan minggu depan dan kita harus tetap bersyukur bahwa ilmu banyak yang dapat kita dapat. Baik Bapak Ibu, forum aksi penguas hebat berbagi ilmu dalam makalah. Tidak ada kata terlambat meskipun usia di ambang senja. Baik Bapak Ibu, saya tutup dulu, nanti untuk pertanyaan silahkan Japri Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 16. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Nur, masih ada yang meminta share materi PPT di chat, tolong Bapak Ibu narasumber. Ya, baik. Nanti sambil ada jeda spasi ya Bu. Link sertifikasi. Sebelum menutup, Bapak Ibu. Bu Nur, suaranya di mute tuh. Bu Nur, dibuka dulu. Ya, ke mute. Baik Bapak Ibu, untuk pemakalah silahkan share materinya di chat room ini, atau kalau yang misalnya Japri silahkan yang bersangkutan untuk meminta materi. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf dengan segala kekurangan yang kami tampilkan hari ini karena kondisi cuaca yang kurang baik juga sehingga sinyal tidak kurang bersahabat. Mohon maaf dari kami APSI Pusat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ilmu yang kita peroleh hari ini dapat diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan APSI hari ini. Mohon maaf dari Mbak Lili karena sinyalnya kurang bagus di Batam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Ditunggu ya makalah untuk Jumat yang akan datang. Materinya belum di-share. Ya, silakan Pak Suryani. Materi hebatnya silakan untuk di-share. Ditunggu. Ya, Pak Abdul Aziz silakan. Ya. Jangan ditutup dulu Bu Nur sebelum di-share makalahnya. Ya. Pak Suryani silahkan,
jangan menyandera saya. Kita harus Nur, kegiatan ini setiap Sudah mau Jumat, Bu. pulang ke Cianjur ya Bu Nur. Teknologinya setiap Jumat ya Bu ya. Makin cantik. Setiap Jumat apa kabar? 13.15. Baik, sip. Kabar Mantap. baik sayangku, sehat semuanya ya. Sayangku, cintaku. Ada Bu Dwi. Makasih ada. Ada. Kalau keluar dulu harus diam di tempat. Ada sayangku, tenang. Saya setia mengikuti, diam-diam menyimak ya. Ini kan berangka kredit 1 Bapak Ibu. Sudah keluar. Saya menyimak aja. Itu materinya sudah ada tuh dari Pak Suryani. Materinya sudah keluar. Yani. Belum ada. Ada kata Bu Iro sudah, itu silahkan dari Pak Suryani di kolom chat. Belum ada. Belum ada. Bagaimana kalau Mas? Ada Pak, silakan lihat di chat. Silakan di chat Bapak Ibu. Ada tuh, ada sip. Belum ada. Sudah dua makalahnya. Bapak Ibu sekali lagi mohon tidak membagikan link sertifikat dan link presensi ke grup ya. Oke. Bu, jangan ditutup dulu ya Bu ya. Ya Bu Kak, tanya, boleh tanya Bu, Ada patroli soalnya. link sertifikat itu ada spasinya. Jujurlah padaku. Belum ada materinya. Iya, belum. Ada dua di kolom chat. Materinya 2 tok ya Bu. Baru 2 materi Bu. siapa yang belum? Yang satu ditunggu loh. Chat yang mana tuh? Itu yang di Sudah ya. Tahu toh Pak. Karena satu tanya Pak. Enggak ada. Yang Pak Ridwan mungkin masih perbaikan ya Bapak Ibu ya, nanti menyusul. Ya Pak Ridwan mau perbaikan dulu, jadi yang bisa di-share hanya punya Pak Suryani dan Ya mohon di Bu Ellen ya. Suryani udah. Coba dikirim lagi deh Bu Lili. Ya. Ya. Bapak cari ke atas. Silahkan yang Pak Suryani sudah ada, Bu Ellen sudah ada. Makalah Pak Suryani belum Ibu ya? Sudah di atas saya. Yang sudah materi Bu. Belum ada. Sudah ada, yang satu makalah sudah tampil. Muncul tapi masih on the way, belum bisa di-download. Ya. Sudah ada, belum bisa di-download teman-teman. Belum ada, Masih on the sertifikatnya way. belum ada. Sudah Sertifikat. bisa download Materi keduanya. makalah. Terima kasih. Mohon izin. Ya, tergantung jaringan masing-masing itu ada. Ya, terkait sinyal betul. Ada pertanyaan Pak siapa Pak Aco ya? Pak Aco menanyakan apa Pak sertifikat? Pak Aco. Dari sini itu memang ada spasi. Masih download, jangan ditutup. Forum 32. Silahkan Pak. Suaranya nggak jelas Pak Aco. Apakah ada spasi ya antara kata rek serti forum 32 itu? Klik aja Oh, Bapak langsung klik saja linknya Pak. Langsung klik aja linknya di chat. Bapak tidak usah salin lagi, langsung diklik aja link yang di chat room. Saya itu. saling ke apa? Bu, materi hanya 2 ya Bu ya? Sore ini ya? Ya, Materi. sementara 2 karena yang satu Oke, masih ada sip. perbaikan ya Pak ya. Mantap. Saya belum masuk. Saya belum jaringan nyali. Ya, karena jaringan. Pak Aco langsung diklik saja di chat roomnya Pak, jadi nggak usah copy lagi Pak. Enggak ada Bu. Itu di bawah Pak. Yang di bawah Zoom itu dekat partisipan. Belum ada. Mungkin Tadi di saya jaringan pernah di tempat Bononya. Bapak Ibu Kalau- sepertinya kalau yang belum muncul. Ya belum, di Iya, saya iya. juga belum nih. Belum. Mau tanya Bu Lili? Iya. Mau nanya dari Makassar. Bisa di-share di grup forum ilmiah saja. Boleh, iya. Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup Telegram Forum Ilmiah, nanti makalah akan saya share di grup Telegram ya, Bapak Ibu ya. Bu Lili mau tanya? Ya, kalau yang belum gabung di grup Telegram nanti boleh japri saya, biar saya kirim link untuk bergabung ke grup Telegram. Oh iya deh. Ya Bu, nomornya Bu Lili. Ya. HP Bu Lili. HP Nomornya Bu. saya 0812 0812 707
0812 707 707 92 92 063. 063. Makasih Bu Lili. Ya, nanti saya kirim link untuk bertaut masuk ke ulang lagi, Bu. grup Telegram 0812 0812 707 Ya. 70 saya tulis aja ya Bapak Ibu ya. 707 9206 0812 707 92 063. Oh iya. Oke, saya tulis di papan tulis Zoom ya. Silakan, itu nomor saya. Bu, siapa Bu? Bu Lili. Bu Lili, oke. Lili Rosnawati. Bu Lili Rosnawati. Ya, oke. Nanti saya akan kirim link gabung ke grup Telegram ya. 9 grup Telegram forum ini. Robert, tidak hujan di sana? Hujan. Hujan, Pak. Oh. Ini pas siapa nih? Oke ya, Juanda Bapak ya? Ibu, sudah ya? Ya, udah lalu. Cukup jelas ya? Aduh. Oke. Wih, mantap Pak Juanda. Ya. Hujan nih. Banjir hujan. nggak sana Pak Juanda? Banjir, tempat saya habis evakuasi nih. Oke, baik Bapak Ibu. Mantap. Ya. Oke, terima Oke, kasih mantap. udah ya Bapak Ibu. Selamat sore, salam sejahtera. Sampai jumpa lagi kita di forum ilmiah Jumat depan ya Bapak Ibu. Amin. Izin lab ya. Sehat selalu Bapak Ibu, mohon izin lab ya. Amin, amin. Oke. Makasih, Baik. Bunda. Yo, makasih. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silaturahminya. Ya. Sehat terus ya Bunda Nuraini dan Ya, semuanya. terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Materi. Terima kasih. Cianjur hebat Cianjur. Bu Terima Nuraini kasih atas hebat semua Cianjur. ilmunya. Terima kasih Mbak Nur, Mbak Titi, Absen ya, belum Vera. absen Bu. Sudah Yo, absen. monggo, monggo. Ya, izin